Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di AR Geospasial. Teruntuk teman-teman ya yang saat ini sedang menjalani program belajar ARGIS yang memang benar-benar dari nol, benar-benar dari awam, pemula gitu ya. Saran saya mungkin yang pertama perlu kalian pelajari itu adalah pengenalan program ARGIS-nya, dari data spasialnya dan program ARGIS-nya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang itu, teman-teman. Ya, simak video ini sampai selesai. Oke, yang pertama sebelum kita masuk ke ArcGIS, perlu kita pahami adalah data yang bisa digunakan untuk program ArcGIS. Biasanya disebut dengan data spasial. Kalau bahasa kasarnya atau sering disebut itu data SHP file gitu. Nah, di sini teman-teman ya, saya sudah punya beberapa data. Di sini ada administrasi, kita baca judulnya ya. Administrasi kecamatan, ada jalan, kemudian ada pemerintahan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, administrasi kecamatan kan ada banyak ya. Ada 8 file gitu. Ada CPG file, DBF file, PRJ, SBN, SBX, dan lain-lain. Nah, sebenarnya data ini, 8 data ini adalah satu kesatuan, teman-teman. Apabila salah satu filenya ini hilang atau berbeda folder, penyimpanannya beda folder, maka datanya tidak akan terbaca di aplikasi ArcGIS. Sementara yang bisa terbaca di aplikasi ArcGIS itu adalah data SHP-nya. Yang lain ini hanya data pendukung. Tapi apabila hilang, dia tidak terbaca di ArcGIS. Ya, jadi teman-teman hati-hati apabila punya data SHP itu minimal 5. CPG ini bisa ada, bisa enggak. Yang wajib ada itu adalah DBF file, itu wajib. SHP file itu wajib. Kemudian SBN, SBX juga itu wajib. Yang lainnya biasanya itu hanya data pendukung. Nah, sekarang kita coba buka di aplikasi ArcGIS-nya. Saya coba buka aplikasi ArcGIS-nya dulu. Oke, ini tampilan ArcGIS ya, teman-teman. Nah, apabila teman-teman baru membuka ArcGIS pertama kali, maka tampilannya itu akan seperti ini. Saya nonaktifkan dulu semuanya ya. Nah, ini tampilan defaultnya ArcGIS. Nah, sebelum kita mulai membuat peta, ini perlu kita kenalan dulu ya dengan aplikasi ArcGIS-nya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan gitu ya, bukan tak kenal maka tak sayang, karena yang sayang pun belum tentu jadian dan yang jadian belum tentu kepelanggan. Anjay. Oke, kita lanjut sampai mana tadi? Oh, sampai kenalan. Di sini sama seperti aplikasi pada umumnya ya. Di sini ada tools-toolsnya teman-teman. Di sini ada file. Di sini ada new, open, save, save as. Nah, ini saya kira semua sama dengan aplikasi yang sering kita gunakan dan lainnya. Nah, ini nanti kita bisa pelajari sambil berjalan. Oke, sekarang kita coba memasukkan data spasial ke dalam ArcGIS atau data SHP ke dalam ArcGIS. Ada dua cara, teman-teman. Yang pertama, kita bisa klik di file, kemudian kita turun ke add data ya. Add data, kemudian kita klik add data, klik kiri satu kali, maka muncul jendela seperti ini. Nah, ini saya sudah eh, koneksi dengan foldernya, teman-teman. Nah, apabila teman-teman kalau ArcGIS yang baru dibuka itu biasanya belum terkoneksi dengan foldernya, nah teman-teman bisa koneksikan di sini ya, ada tanda ada folder, kemudian ada tanda tambah di atasnya, klik. Nah, ini connect to folder ya kan. Oke, klik, kemudian cari penyimpanannya di D atau di E. Di E saja yang secara umum, langsung oke. Nah, ini muncul di E, teman-teman. Nah, apabila sudah seperti ini ya, kita tinggal ke file folder connection, ada D, E, F. Kita file saya tadi saya simpan di E. Nah, sini teman-teman cari data SHP-nya tadi disimpan di mana. Oke, saya simpan di mana tadi saya lupa. Oh, di sini. Di sini. Nah,
Ini tiga-tiganya saya masukin. Oke, oh sorry. Ini teman-teman, yang ini saya hapus. Saya coba tambahkan file yang lainnya. Saya salah copy, sorry. Di sini, kemudian di sini. Nah, gini teman-teman. Jadi bentuk file SHP untuk Aris itu ada 3 tipe objek teman-teman ya. Yang pertama ada point. Nah, point ini titik ya. Titik biasanya digunakan untuk uh, menandai atau memarking lokasi yang hanya dibutuhkan satu titik, misalkan kantor pemerintahan, kantor kepala desa atau kantor camat atau tugu, lokasi tugu apa gitu yang hanya membutuhkan satu titik gitu teman-teman. Nah, ini apa aja isinya nih? Nah, ini kantor kecamatan Ando Ulu apa segala macam gitu ya. Kemudian kedua ada line. Line itu biasanya untuk uh, data spasial yang basicnya berbentuk garis. Misalkan jalan, parit, sungai. Nah, itu kan dia berbentuk garis ya, teman-teman. Seperti ini. Nah, ini jalan yang ada di Kabupaten Konawe Selatan ini bentuknya line atau garis. Kemudian yang ketiga ada bentuknya poligon. Poligon itu bidang. Biasanya digunakan untuk area yang membentuk blok gitu. Misalkan lahan, desa, batas desa, areal kecamatan segala macam. Nah, ini saya punya areal kecamatan ya, teman-teman. Oke. Ini pengenalan singkatnya seperti itu. Nah, itu cara menambahkan data, teman-teman. Cara menambahkan data. Kemudian di sini ada uh, view. Kayak apa tadi? File. File. Nah, kita tadi belum sempat kenalan dengan apa namanya? Tool-toolsnya ya. Sekarang kita coba kenalan dulu sebentar dengan toolsnya. Nah, di sini ada file. File ini di dalam file ada new. New ini kita untuk membuka project baru. Nah, ini project baru ya. Ini kan satu project teman-teman. Program ArcGIS yang sudah ada petanya, yang sudah ada data SAP-nya, ini adalah satu project. Kemudian kita ingin membuka project baru, kita tinggal new, kemudian blank map. Blank map itu artinya membuka project baru, peta kosong. Oke. Oh, ini harus di save dulu ternyata. Nah, intinya gitu ya. Kemudian ada open. Open itu untuk membuka project yang sudah kita simpan. Misalkan seperti ini. Ini kan masih untitled ya, belum di save. Kan saya save. Saya save di sini misalkan belajar. Ini di folder, sorry, di kemudian di sini. Belajar. Formatnya ArcMap dokumen, kita save. Kemudian kita coba membuka peta kosong baru. Nah, ini peta kosong baru, peta yang tadi tertutup. Nah, ini peta kosong. Kemudian kita coba open. Open yang tadi saya save teman-teman di konten YouTube belajar. Ini adalah project yang tadi saya save ya, namanya belajar. Kita open, maka file yang tadi kita buat, peta yang kita buat itu terbuka kembali. Itu gunanya new dan open. Kemudian save ini sama, save as sama. Ini tidak perlu dijelaskan saya kira. Share as. Nah, ini nanti kita pelajari sambil berjalan karena agak rumit. Add data yang tadi. Nah, ke bawahnya ini ya normal seperti biasa. Apa? Bukan normal, apa namanya? Seperti aplikasi pada umumnya lah. Kemudian yang kedua, ini ada edit. Edit ini bisa undo, redo, cut, copy, paste. Nah, ini saya kira tidak perlu dijelaskan juga. Sama seperti pengertian yang selama ini teman-teman pahami. Kemudian ada view. Di view ini ada data view, kemudian ada layout view. Jadi ini tempat kita mengolah peta, inilah namanya data view. Ya, kemudian kalau layout view, nah ini adalah tempat kita membuat layout. Nah, biasanya kalau kita bikin peta kan ada legendanya segala macam, koordinat, skala. Nah, itu adanya di layout view. Nah, di sini tidak bisa untuk mengedit peta, teman-teman. Di sini hanya untuk membuat layout.
kita kembali ke view. Nah, data dan layout view ini ada juga di sini sebenarnya. Di bawah sini tuh ada ini ya. Ada dua opsinya. Bisa lewat sini atau bisa via sini. Kemudian bawahnya ada graph. Ini untuk membuat apa namanya? Grafik. Seperti yang di Excel itu apa? Diagram. Ya, seperti itulah. Kemudian report ini jarang dipakai sih teman-teman, yang sering dipakai. Nah, kemudian ini adalah data frame properties, ini untuk mengatur sistem koordinat. Kemudian kita masuk ke bookmark. Nah, ini saya kira jarang digunakan. Nanti kita bisa jelaskan satu persatu di lain kesempatan. Saya kira seperti itu dulu teman-teman, tahap awal bagi teman-teman yang ingin belajar ARGIS. Ya, mungkin ini tidak terstruktur ya, tidak sistematis. Penjelasannya juga tidak dengan bahasa-bahasa akademis, tapi bagi yang kalian yang masih awam, benar-benar baru belajar dari nol, saya kira ini yang perlu dipelajari pertama teman-teman. Tadi ya, data spasial itu perlu dipahami, kemudian cara memasukkan data. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa pelajari di video selanjutnya fungsi dari cara mengolah peta dan lain sebagainya. Saya kira itu teman-teman, saya semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Tetap dukung channel ini. Sekali lagi terima kasih.